Oke, kembali lagi bersama saya Alwi Holis. Di sini akan menjelaskan mengenai software recruitment sophistication. Nah, di sini izin teman-teman untuk menjelaskan bagaimana use case diagram dan apa itu use case diagram. Nah, use case diagram adalah jenis diagram dalam Unified Modeling Language atau UML yang berguna untuk menggambarkan interaksi antara suatu sistem atau perangkat lunak dengan entitas luarnya, yang sering disebut juga sebagai actor. Nah, fokus dari diagram ini adalah pada fungsi sistem dan penjelasan mengenai berbagai skenario atau situasi yang mungkin terjadi ketika pengguna atau aktor berinteraksi dengan sistem. Nah, use case diagram akan membantu mengenali aktor-aktor yang terlibat dalam sistem dan tindakan utama yang dapat mereka lakukan. Nah, ini merupakan langkah awal dalam memahami kebutuhan fungsional dari sebuah aplikasi, guys. Nah, ini adalah suatu project yang sudah kami kerjakan, yaitu use case diagram travel and tour. Dan teman-teman boleh melihat bagaimana sistem itu berjalan, bagaimana customer ketika dia mendaftar, memilih paket, dan juga admin ketika dia mengkonfirmasi sebuah tabungan ataupun booking tiket dan checking data dari si customer tersebut. Nah, sekarang izin teman-teman untuk menjelaskan mengenai activity diagram. Di sini adalah activity diagram merupakan diagram dalam Unified Modeling Language sama seperti tadi, yaitu UML, yang berfungsi untuk mengilustrasikan alur kerja atau aktivitas yang terjadi dalam suatu sistem. Nah, diagram ini akan menekankan serangkaian kegiatan dan juga bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut saling berhubung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang tertentu sesungguhnya. Nah, teman-teman, di sini diagram aktivitas memberikan representasi visual tentang alur kerja dalam suatu proses bisnis, akan membantu tim untuk memahami aliran informasi dan pelaksanaan tindakan-tindakannya. Nah, dalam konteks ini kita akan melihat bagaimana proses pembuatan yang dilakukan atau yang sudah dikerjakan oleh teman-teman dari kelompok saya. Nah, ini adalah mendaftar. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bagaimana customer dan admin ketika alur dalam registrasi ketika mendaftar itu mengisi formulir terlebih dahulu, lalu admin itu akan mohon izin teman-teman. Di sini kita mulai dari customer lagi. Nah, ini registrasi terlebih dahulu, lalu mengisikan formulir pendaftaran. Nah, setelah mengisi formulir pendaftaran, maka setelah itu admin akan memverifikasi data diri. Nah, setelah itu si customer akan memilih paket tersebut dan melengkapi persyaratan-persyaratan berkas dan lain-lainnya sampai dengan nanti status aktif menjadi peserta jamaah, guys. Nah, ini udah dari satu proses. Sekarang kita menuju proses yang menabung. Nah, untuk proses menabung sendiri ini ada 3 yang berperan, yaitu ada customer, sistem, dan juga admin. Nah, ketika customer mulai memverifikasi akunnya, maka sistem akan mengeluarkan atau memverifikasi akun tersebut. Yang mana ketika itu nanti customer akan melihat daftar tabungannya sendiri dan pilihan fitur tabungannya apa saja yang akan dipilih oleh si customer tersebut. Lalu customer akan langsung terhubung kepada sistem yang mana sistem akan menyimpan pilihan tabungan dari si customer tersebut sampai dengan selesai dan melihat perkembangan tabungannya sendiri oleh customer. Nah, di sini perannya admin apa? Di sini perannya admin hanya memverifikasi transaksi setorannya aja. Selebihnya itu adalah customer dan juga sistem yang saling terhubung dan saling terintegrasi. Oke, sekarang lanjut ke booking tiket. Yang mana di sini perannya ada 2 aja, guys, yaitu customer dan juga admin. Nah, di sini si customer akan memilih paket umroh, lalu admin akan memverifikasi ketersediaan si paket umroh tersebut. Setelah memverifikasi ketersediaan tanggal, maka customer akan memilih tanggal keberangkatan dan lain sebagainya sampai dengan si customer akhirnya membayarkan, selesaikan pembayaran untuk selanjutnya. Oke, setelah tadi sudah mendengarkan beberapa penjelasan yang mungkin begitu cepat yang saya tadi bicarakan, maka di sini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Nah, sequence diagram itu sebenarnya apa sih? Nah, sequence diagram ini adalah jenis diagram dalam Unified Modeling Language UML seperti yang tadi sudah saya jelaskan di sebelum-sebelumnya, yaitu yang digunakan untuk memvisualisasikan interaksi antara objek atau entitas dalam suatu sistem. Nah, di sini diagram ini menyajikan secara grafis urutan pesan atau panggilan metode yang saling dikirimkan di antara objek selama pelaksanaan suatu skenario atau proses. Nah, dalam sequence ini, guys,
diagram untuk pemesanan perjalanan akan diperlihatkan bagaimana customer memilih tempat-tempat yang ditawarkan, sistem proses pembayaran, dan juga admin mengkonfirmasi pemesanan. Dan inilah prosesnya. Teman-teman bisa melihat dari proses pendaftaran ini atau mendaftarin dari customer akan mengakses halaman login. Yang mana ketika customer sudah mengakses halaman login, di sini customer bisa input username atau password yang sudah customer itu buat sendiri. Lalu setelah itu si customer akan halaman login akan mengakses halaman data orderan, dan setelah itu baru masuk ke dalam halaman-halaman yang selanjutnya. Maka dari itu mungkin teman-teman bisa melihat prosesnya, dan untuk mempersingkat waktu kita next slide. Nah, sekarang masuk ke bagian cek data. Nah, di sini adalah yang berperan itu admin akan mengakses halaman untuk mengelola orderan. Lalu dari halaman mengelola orderan akan menampilkan data diri klien siapa saja. Lalu dari sini menerima invoice pembayaran klien. Nah, itu ada di halaman mengelola orderan, guys. Nah, dari situ admin juga akan mengecek di mengelola orderan klien, yaitu akan melakukan persetujuan order. Dan itu akan muncul di bar status. Nah, setelah itu admin juga akan kembali ke halaman mengelola order lagi. Untuk apa? Untuk menampilkan status lagi dan juga memprosesnya di halaman yang akan ditujukan untuk dilihat oleh customer. Nah, selanjutnya adalah ke proses pembayaran. Nah, ketika di proses pembayaran, customer ini akan mengakses pembayarannya di halaman pembayaran tentunya. Lalu setelah itu akan menginput username dan juga password. Seperti ketika mereka mendaftarkan diri di website ini. Nah, setelah itu mereka juga akan mengecek dan memilih data orderannya. Nah, setelah itu selesai, maka dari situ akan menampilkan tampilan data orderan yang sudah dipilihkan oleh si customer tersebut sampai dengan selesai, dan akhirnya di menu utama akan menampilkan bukti pembayaran yang sudah selesai setelah melewati proses-proses yang sudah dilalui oleh si customer tersebut, guys. Nah, sekarang kita masuk kepada kelas diagram. Teman-teman sendiri udah tahu belum sih kelas diagram itu apa? Nah, ternyata kelas diagram ini adalah merupakan sebuah jenis diagram dalam unit Unified Modeling Language UML yang digunakan untuk mengilustrasikan struktur statis dari suatu sistem atau aplikasi. Nah, diagram ini memperlihatkan kelas-kelas yang ada. Contohnya seperti atribut-atribut yang dimiliki oleh kelas-kelas tersebut. Dan ini akan saling berhubungan tentunya, guys. Dan ini akan membentuk suatu kelas dalam sistem tersebut. Dan inilah contoh dari proses pembuatannya. Nah, ini adalah proses dari kelas diagram yang sudah kami kerjakan bersama teman-teman kami di kelompok. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat bagaimana suatu ininya dikelas-kelaskan berdasarkan kelompok-kelompok yang mungkin dari bukti pembayaran itu akan dikelompokkan, dari table paket akan dikelompokkan juga, table user akan dikelompokkan juga, dan lain sebagainya. Yang mana sesuai namanya itu kelas diagram, semuanya akan dibuat secara tergantung kelas dan juga tergantung dia ada di posisi mana, yang mana nanti akan dikelompok-kelompokkan secara masing-masing. Oke. Nah, sekarang kita berganti kepada user interface, yaitu desain UI yang efektif, dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan memastikan aplikasi dapat digunakan dengan mudah. Nah, sebelum sampai sini, tentunya teman-teman sendiri sudah mengetahui sebelumnya ya, desain UI itu seperti apa dan seberapa penting si desain UI itu untuk diperlihatkan atau untuk dipelajari, sebagaimana teman-teman di sini tahu desain UI ini sangat efektif dan juga sangat bisa meningkatkan pengalaman pengguna dan memastikan aplikasi yang teman-teman sedang rancang ini dapat digunakan dengan mudah. Nah, ini tentunya sangat bermanfaat banget, guys, ketika teman-teman bisa memahami desain UI atau user interface ini sendiri. Karena mau bagaimanapun ketika kita membangun sebuah aplikasi, maka tentunya kita akan membantu bagaimana orang tersebut mengerjakan tugas-tugasnya dengan mudah. Masa iya kita bikin aplikasi tapi tugasnya itu ternyata kita memberatkan orang tersebut, dan itu buat apa? Nah, maka dari itu user interface di sini tuh hadir. Nah, sini teman-teman, UI user interface ini melibatkan tata letak halaman pemesanan yang mudah dipahami, dan juga untuk di project saya itu formulir pengisian data pelanggan yang transparan dan navigasi yang sederhana untuk memudahkan pencarian destinasi. Seperti inilah contohnya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat
suatu website yang sudah kami rancang tentunya. Nah, ini salah satu halamannya. Ini juga masih salah satu halamannya. Nah, ini juga masih. Dan inilah hasil yang telah kami kerjakan. Nah, setelah melihat hasil yang sudah kami kerjakan, maka kita akan masuk ke dalam proses Entity Relationship Diagram, yang mana Entity Relationship Diagram atau IRD merupakan suatu bentuk diagram yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk mengilustrasikan struktur dan keterkaitan antara entitas atau objek dalam suatu sistem atau basis data. IRD ini berperan dalam memodelkan konsep desain bisnis atau basis data dengan menyajikan visualisasi tentang entitasnya, atributnya, dan juga relasi antar entitas. Nah, IRD ini akan membantu teman-teman untuk menggambarkan secara rinci keterkaitan antara entitas dalam basis data sehingga memastikan efisiensi penyimpanan dan akses data dengan aman dan juga mudah. Tentunya IRD juga dapat melibatkan entitas seperti customer, perjalanan, dan destination peserta relasi di antara mereka untuk mencerminkan hubungan si fungsionalnya. Yang mana ini juga balik lagi akan mempermudah teman-teman sebagai user untuk melakukan pekerjaan teman-teman. Nah, ini adalah contohnya yang sudah kami kerjakan. Oke, mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang terburu-buru. Dan mohon maaf jika apabila ada artikulasi kata yang memang belum rapih dan juga belum bisa dicerna dengan baik oleh teman-teman. Mungkin itu saya yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.